Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Pagi ini karena baru pertemuan pertama ya, gak apa-apa ya kita saling berkenalan dulu. Ibu akan membantu kalian belajar matematika untuk supaya kalian mengubah nih mindset kalian yang tadinya menganggap matematika itu susah sekali, rumit, menjadi matematika gampang atau mudah. Karena memang aslinya itu matematika itu mudah ya anak-anak, asalkan kalian niat untuk bisa matematika. Jadi semuanya itu berawal dari niat. Nah, nanti akan Ibu ajarkan dengan sesederhana mungkin supaya kalian itu lebih paham dan berani terhadap matematika. Jadi matematika itu nggak perlu ditakutin. Nah, matematika itu hanya perlu dicintai. Jadi, ketika kalian sudah mencintainya, kalian akan sangat menyenangkan jika kalian tahu nih rules-nya, trik-triknya, pola-polanya. Jadi, seperti mengerjakan mata pelajaran favorit kalian yang lain. Jadi, ubah ya mindset-nya menjadi matematika itu sangat mudah. Sehingga ketika ibu menerangkan, kalian akan menerima materi itu dengan baik. Nah, ini nggak apa-apa ya. Meski dalam keadaan kondisi pandemi, kita harus tetap semangat ya. Jangan lupa beli bukunya ya. Kalau nggak punya, coba kalian beli di TU. Di situ ada. Kalau belum bisa beli, kalian bisa pinjam kepada kakak kelas atau tetangga kalian yang sebelumnya kelas 12. Karena materinya sama. Mungkin ada beberapa halaman yang beda, tapi isinya itu sama. Soal-soalnya pun sama. Jadi, kalian itu wajib punya buku. Kalau nggak punya buku, usaha untuk punya. Gimana pun caranya. Bisa beli ataupun kalau nggak punya uang, bisa pinjem ya. Oke? Jadi jika kalian nggak punya buku pegangan, lalu kalian belajarnya tuh gimana? Nggak mungkin kan dengan mendengarkan materi tanpa tahu isi di dalam buku itu seperti apa. Ya, jadi wajib punya buku matematika. Buku-buku yang lain pun juga seperti itu. Usahakan punya, ya. Untuk apa sih? Ya, untuk kalian baca di rumah, untuk kalian tahu apa sih yang aku pelajarin, apa sih yang akan aku pelajarin selanjutnya, gitu ya. Oke, sekarang kita mulai ke bab 1. Di sini, di dalam bukunya, bab 1 itu mengenai jarak dalam dimensi 3, ya. Jadi buka bukunya, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas subbab yaitu kedudukan, titik, garis, dan bidang. Nah, sebenarnya kedudukan itu apa sih? Kedudukan itu bukan artinya kita duduk ya, seperti duduk yang kita ketahui, bukan. Tapi kedudukan itu artinya sinonimnya lah ya. Bahasa lainnya adalah posisi. Posisi titik dengan garis, titik dengan bidang, garis dengan titik, dan sebagainya. Nanti akan kita kupas satu persatu. Oke? Jadi pada halaman 5 ada definisi titik, garis, dan bidang. Apa sih itu titik, garis, dan bidang? Titik adalah Intinya adalah titik ini seperti yang kita ketahui, bentuknya adalah titik ya. Kemudian biasanya tuh dinamainya dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Jadi misalkan di sini ada titik A. Jadi A-nya harus besar ya. Nah, kalau misalkan di sini ada titik lagi nih, kita sebut dengan titik P, maka P-nya pun juga P besar, gitu ya. Kemudian untuk garis ini adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang membentuk kurva lurus. Jadi garis ini yang kita ketahui kan ya sebuah garis ya, set gitu. Nah, sebenarnya garis ini merupakan kumpulan dari titik-titik yang tak hingga. Nah, jadi garis ini sebenarnya itu titik, 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 ya, seperti ini. Ini kalau misalkan di zoom ya. Ya. Kalau misalkan
kita perkecil, berarti nanti dia akan membentuk suatu garis. Nah, ini tuh panjangnya tak terbatas. Biasanya terbatas ketika diberi ukuran. Misalkan garis ini panjangnya adalah 5 cm gitu ya. Tapi untuk garis sendiri secara umum, dia panjangnya adalah tak hingga. Oke, untuk penamaannya gimana nih? Kalau tadi kan titik itu menggunakan huruf besar ya. Kalau garis, kebalikannya dia menggunakan huruf kecil. Kalau di sini misalkan garis A ya, berarti pakai A kecil seperti ini. Atau misalkan seperti ini kita beri huruf B, maka menggunakan B kecil. Nah, seperti ini. Nah, tapi ada versi lain untuk ruas garisnya ya. Ruas garis tuh kayak gini nih. Titik awal sampai titik akhir ini membentuk garis. Garis ini kan terhubung dari titik awal dan titik akhir ya. Nah, titiknya ini bisa kita namai dengan huruf besar. Berarti di sini A, di sini B. Ya, jadi di sini namanya adalah ruas garis AB. Nulisnya kayak gini ya, seperti di halaman 5. Nah, sekarang bidang. Bidang itu adalah yang punya panjang dan lebar. Jadi kalau di dimensi 2, dia itu seperti persegi panjang ya, persegi panjang, atau persegi, atau segitiga, gitu. Jadi yang dimensi 2. Kalau dimensi 2, ini seperti ini, datar, bidang datar. Nah, selanjutnya ada kedudukan titik, garis, dan bidang. Jadi, posisi antara titik, garis, dan bidang itu macam-macam nih. Yang pertama, ada titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis, garis terhadap bidang, bidang terhadap bidang. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, titik terhadap garis. Nah, titik terhadap garis ini, titiknya bisa terletak pada garis. Misalkan di sini titik A, kemudian dilewati oleh garis K. Nah, karena titik A ada di garis K, berarti kan dia nempel nih ya, titik dengan garisnya. Maka kedudukannya adalah pada. Jadi titiknya terletak pada garis ya. Artinya titiknya ada di garisnya. Yang kedua, titiknya terletak di luar garis. Jadi kalau misalkan ada titik B, kemudian garis M di sini, berarti kan nggak nyentuh ya. Titik B di sini, garis M-nya di sini, nggak bersentuhan kan? Maka titik ini ada di luar garis. Gitu. Paham sampai sini? Oke. Ke contoh ya. Jadi misalkan ada kubus, pertanyaannya adalah titik A terletak titik-titik pada garis AB. Jadi bisa pada atau di luar. Titik A kan di sini ya, garis AB-nya ini. Nah, sehingga titik A terletak pada atau di luar? Pada ya, karena A-nya ini nempel nih sama AB. Gitu. Karena nempel dan deketan, maka titik A terletak pada garis AB. Gitu. Soal kedua nih, titik F terletak titik-titik pada garis BC. Titik F kan di sini ya. Garis BC-nya mana? Ini kan garis BC. Nah, antara titik F dengan garis BC, dia itu terletak pada atau di luar garis ya. Karena dia pun berjauhan, tidak nempel dengan garis BC, maka titik F terletak di luar pada garis BC. Oke, selanjutnya
titik G. Titik G di sini terletak titik-titik pada garis BD. Garis BD adalah ini ya. Nah, karena dia ini bersilangan, kita buat garis bantu aja, nggak apa-apa. Set, ya. Nah, bisa dilihat nih garis BD dengan titik G, ini kan saling berjauhan ya. Maka titik G terletak di luar pada garis BD. Selanjutnya titik H. Titik H di sini ya. Titik H di sini. Garis FH mana? Kita buat garis bantu. Set. Nah, karena garis FH ketemu dengan titik H, maka titik H terletak pada garis FH. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita ke yang kedua, titik terhadap bidang. Di sini ada yang pertama adalah titik terletak pada bidang. Yang kedua, titik terletak di luar bidang. Contohnya, sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Titik A mana? Titik A di sini ya. Kita buat bidang A, B, C, D, yaitu ini. Nah, karena titik A ini nempel dengan si bidangnya, atau ketemu dengan bidang A, B, C, D-nya, maka titik A terletak apa? Pada atau di luar? Pada ya. Titik A terletak pada bidang ABCD. Ini nggak apa-apa nih, padanya 2 kali. Pada yang pertama ini menunjukkan posisinya ya. Kalau pada yang kedua ini menunjukkan pada di sini ini untuk menyambung kalimat bidang ABCD-nya aja gitu. Soal berikutnya yaitu titik F terletak apa nih? Titik F kan di sini ya. Bidang CDHG. CDHG. Nah, antara titik F yang merah dengan bidang biru ini kalau kita misalkan adalah kamar kita, berarti kan F ini ada di pojok depan ya. Sedangkan bidang CDHG ada di sisi belakang kamar kita. Berarti dari depan ke belakang itu kan jauh ya. Jadinya tidak bersentuhan nih titik F dengan bidang CDHG. Karena itu titik F terletak di luar bidang CDHG. Ya. Sampai sini bisa diikuti? Oke, kita lanjut. Titik D terletak, titik D mana? Titik D ini ya. Terletak titik-titik pada bidang BDHG. Ini titik D. BDHG mana BDHG? Ini ya, diagonal. Miring nih, antara depan ke belakang. Nah, pada HD ini, titik D menyentuh bidang. Nah, berarti karena titik D ini menyentuh pada bidang, maka posisinya gimana? Itu pada ya. Pada. Oke, lanjut. Titik H di sini bidang ACGE. ACGE ini adalah diagonal juga ya. Tapi lihat diagonal bidangnya ini menyentuh nggak sama titik H? Enggak kan? Maka jawabannya adalah di luar. Sampai sini paham? Oke, selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, yaitu garis terhadap garis. Jadi kedudukan garis terhadap garis ini ada sejajar, di mana jika sejajar, sebuah garis dikatakan sejajar apabila garis tersebut terletak sebidang dan tidak mempunyai titik potong dengan garis lainnya. Seperti ini. Jadi kalau diperpanjang garisnya dia nggak akan pernah ketemu
Sama seperti contohnya rel kereta. Contohnya di stasiun Cakung deh. Kalian udah pernah ke stasiun Cakung belum? Nah, kalau udah, kalian bisa lihat tuh, setiap relnya itu kan nggak pernah ketemu ya. Jadi, masing-masing punya garis sendiri-sendiri, punya jalurnya masing-masing. Maka dari itu, rel tersebut ini sejajar, masing-masing sejajar ya. Nah, yang kedua, kita punya berpotongan. Berpotongan itu misalkan suatu garis ini dilewati sama garis lainnya. Jadi, kalau berpotongan, di sini ada titik potong atau titik temunya gitu. Kemudian, berhimpit. Di halaman 8, dua garis dikatakan berhimpit jika kedua garis itu sejajar pada satu bidang. Maksudnya apa? Jadi, misalkan ada garis ya, dia berhimpit. Berhimpit tuh artinya nempel gitu. Jadi, ketimpa sama garis lainnya. Nah, kalau tadi kan yang berpotongan itu punya satu titik temu ya. Nah, kalau berhimpit, ini punya banyak titik temu nih, sepanjang garisnya. Karena kan semua garisnya itu kan ketemu ya. Jadi, titik potongnya banyak. Tak hingga. Oke, selanjutnya. Bersilangan. Bersilangan ini artinya dia tidak sejajar maupun berpotongan. Ya, jadi bersilangan itu nggak sejajar maupun berpotongan. Pokoknya dia jauh. Dia nggak pernah ketemu. Kalau deketan kan kayak sejajar ini ya. Kalau ketemu kayak berpotongan. Jadi dia nggak pernah bertemu dan berdekatan gitu. Ada sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, garis AB dengan BC gimana nih hubungannya? Kita garis dulu ya. AB mana AB? AB itu yang ini, yang merah. BC yang mana BC? BC itu yang ini, hijau. Nah, dia itu garis AB dan BC ketemu sejajar, berpotongan, berhimpit, atau bersilangan nih. Nah, bisa dilihat ya, di sini tuh ketemu nih, di titik B. Kalau ketemu gimana tadi? Berpotongan ya. Dia berpotongan di B. Maka garis AB dan BC yaitu berpotongan. Oke, sekarang kalau AD dan GF. AD mana AD? AD itu yang ini. GF yang mana? Yang ini. Coba lihat ya. AD dengan GF ini arahnya sama ya. Jadi kayak misalkan rel kereta tadi ya, dia nggak pernah ketemu, tapi arahnya sama, dia sejajar. Sehingga AD dan GF adalah sejajar. Oke, sekarang AB dan GF. AB mana? AB itu yang ini. GF mana? Yang ini. Nah, dia itu posisinya arahnya sama nggak? Beda ya. Yang satu mendatar ke kanan atau ke kiri. Kalau GF ke depan atau ke belakang. Ya, arahnya ya. Jadi, dia tidak sejajar maupun tidak berpotongan, apalagi berhimpit ya. Enggak. Maka, garis AB dan GF yaitu bersilangan. Oke, lanjut. Garis BD dan AC. BD itu yang ini. AC mana? AC ini. Nah, bisa kalian lihat, dia ketemu nggak di satu titik? Dia ketemu kan? Ada di tengah-tengah nih. Maka, dia berpotongan seperti ini ya. Nah, selanjutnya, ke garis terhadap bidang. Jadi, kedudukan garis terhadap bidang ini ada terletak pada sejajar dan memotong atau menembus. Ada di halaman 9 ya.
Kita beri contoh. Nah, sebelumnya, maka suatu garis jika terletak pada, maka suatu garis ada di suatu bidang. Gambarnya bisa kalian lihat di halaman 9 ya. Untuk garis yang sejajar, kalian bisa lihat di halaman 9. Jadi, suatu garis dikatakan sejajar dengan bidang jika pada bidang tersebut dibuat satu garis yang sejajar dengan garis tersebut. Kemudian untuk memotong atau bahasa gampangnya adalah menembus ya. Bisa dilihat di halaman 9 bahwa ada suatu bidang, misalkan itu kertas ya. Kertas kita tusuk dengan jarum. Nah, jadi jarumnya itu sebagai garis, kertasnya itu sebagai bidang. Gitu. Itu dinamakan memotong bidang. Oke, ke contoh ya. Contohnya kubus lagi. Nah, gimana kalau garis AB dan ABCD? Garis AB mana? Ini kan garis AB. Kemudian bidang ABCD mana? Nah, ini nih bidang ABCD. Nah, hubungannya apa nih? Garis AB ini nempel ya sama bidang ABCD. Maka hubungannya adalah terletak pada. Kemudian untuk garis BC itu yang ini. Bidang CDHG mana? Ini ya. CDHG. Kalau kayak gini gimana nih? Nah, ini bidangnya bisa kita perbesar nih. Misalkan kita perbesar ya, seperti ini. Anggap aja ini lurus ya. Nah, kemudian garis BC-nya, yaitu ini, kita perpanjang. Berarti kita panjangkan ke depan maupun ke belakang ya. Nah, ketika ke belakang, dia menembus bidangnya enggak? Menembus kan? Berarti garis BC dan bidang CDHG kedudukannya adalah memotong. Ya. Kemudian lanjut ke BC dan EFGH. BC kan ini, kemudian bidang EFGH itu yang mana? EFGH berarti yang tutupnya, tutup dari kubusnya. Nah, ini hubungannya adalah sejajar. Kemudian lanjut. Nah, yang terakhir adalah bidang terhadap bidang. Di sini ada sejajar, berpotongan, dan berhimpit. Kalian bisa lihat di halaman 9 paling bawah. Kalau sejajar, dia adalah bidang yang nggak akan pernah ketemu. Yang nggak akan pernah ketemu tuh maksudnya nggak pernah berpotongan, ya. Kalau berpotongan ini seperti yang bagian C ya, ada garis temunya, ada garis yang bisa menembus bidang lainnya. Kalau berhimpit gimana? Berhimpit itu artinya nempel, berarti misalkan bidang apa ya kita namain bidang alfa deh. Bidang alfa kita himpit dengan bidang beta. Set. Nah, berarti kan yang tadinya merah ketutup sama yang kuning kan? Yang kuning ini namanya beta. Maka dia berhimpit. Nah, inilah yang dinamakan berhimpit. Oke, kita masuk ke contoh. Kubus ABCDEFGH. Gimana kalau bidang ABCD dan ABFE? Bidang ABCD itu yang bawah ya, yang alasnya, alas kubusnya. Kemudian ABFE gimana? Set. Nah, yang sisi paling depan kubusnya. Dia memotong ya. Karena tadi dia memotong di garis AB. Karena dia ketemu nih antara bidang ABFE dengan bidang ABCD. Ketemunya di garis AB. Selanjutnya, ABCD dan EFGH.
ABCD itu yang bawah tadi ya, yang alasnya. EFGH berarti yang tutupnya nih. Set. Dia berpotongan nggak? Enggak kan? Nah, dari sejajar berpotongan berhimpit, dia masuk ke mana? Masuk ke sejajar ya. Karena dia nggak ketemu nih. Cuman berhadapan. Nah, kalau sejajar itu artinya berhadapan. Berhadapan, berdekatan gitu ya. Berarti ini sejajar. A, B, C, D. Bidang A, B, C, D itu yang bawah tadi. Alasnya A, D, E, H. A, D, E, H. Berarti yang ini. Nah, dua bidang ini ada garis temunya ya, yaitu AD. Berarti kan dia nempel nih ya. Dia ketemunya di garis AD. Berarti kedudukannya adalah memotong. Atau berpotongan sama aja. Nah, sekarang tugas kalian adalah mengerjakan latihan kompetensi 1 halaman 10 dan 11, nomor 1 sampai 4. Nah, kalian bisa kerjakan di buku tulis. Cara mengerjakannya, kalian tulis soalnya, kemudian tulis jawabannya. Setelah selesai semua, kalian foto, kemudian kalian upload ke e-learning. Oke? Nah, untuk materi pada pagi hari ini kita cukupkan ya sampai sini. Tetap semangat, tetap belajar, dan sehat-sehat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.